Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini di tangan gue udah ada Xiaomi 13T. Ini HP yang cukup menggemparkan ya, karena dia tuh hasil kolaborasi dari Xiaomi sama Leica. Nah, dia punya kamera yang dibilang fokusnya di kamera nih. Tapi dalam ulasan ini gue bakal bahas semuanya tentu saja. Mau tahu gimana pengalaman pakai Xiaomi 13T? Langsung aja nonton review ini. Nah, sebelum gue bahas lebih dalam mengenai Xiaomi 13T ini, tentu yang harus dibahas itu adalah desainnya. Xiaomi 13T ini punya desain yang menurut gue feel-nya tuh premium. Nah, bagian belakang ini materialnya kaca dengan ada logo Xiaomi di bagian kiri bawah. Logo Xiaomi-nya juga kelihatannya premium banget. Nah, terus kalau lanjut lagi ke bagian kamera, di bagian kamera tentu udah kelihatan banget nih ada tulisan Leica, yang mana ini bikin kesan makin premium dari HP-nya. Xiaomi 13T ini dari look-nya aja tuh udah pembaruan beda banget sama seri sebelumnya Xiaomi 12T. Nah, karena ini pakai bagian belakang kaca, awalnya tuh gue cukup skeptis kayak, ya ini mah pasti cepet kotor nih. Tapi pas saat gue pakai sehari-hari, HP ini nggak mudah kotor ya. Bisa kalian lihat sendiri, ini kita elus-elus. Nah, nggak ada bekas sidik jari. Selain HP-nya nggak gampang kotor, Xiaomi juga kasih upgrade yang super besar nih di Xiaomi 13T, yaitu dia dapat sertifikasi IP60H, yang mana ini HP ini bisa tahan air sama tahan debu, bisa dipakai berendam lah istilahnya gitu ya. Di kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Jadi kalian nggak usah khawatir ketika pakai HP ini di kondisi luar ruangan pada saat hujan dan lain-lain ya. Walaupun sekarang ini lagi panas banget ya, jarang hujan. Mungkin HP ini memang fokus banget kayak buat fotografi gitu, karena kan kita tahu sendiri ketika ngomongin fotografi tentu ada fotografi di luar ruangan seperti itu, yang mana harus berhadapan dengan berbagai macam kondisi cuaca. Kalau buat frame-nya dia tuh pakai frame plastik ya, tapi frame plastik di sini nggak bikin HP ini kelihatan murahan, terasa solid gitu. Feel genggamannya enak. Di bagian kanannya tuh ada tombol power sama tombol volume. Di bagian atasnya ada ear blaster, speaker, sama lubang mikrofon. Di bagian kirinya tuh polos. Di bagian bawahnya ada slot SIM card yang ngedukung dual SIM tanpa slot micro SD. Terus juga ada USB Type-C, terus ada speaker grill sama lubang mikrofon. Nah, dalam paket pembeliannya kita dapat unit HP-nya, casing, dapat charger juga yang ngedukung sampai 67 watt. Gue bilang sih kalau dalam paket pembelian Xiaomi pelit ya. Ingat ya, dia ngasih charger gitu, chargernya 67 watt. Overall buat desain gue nggak ngerasa ada masalah, malah gue seneng banget sama desainnya. Cuma yang gue pakai ini adalah varian warna Meadow Green. Di luar sana ada varian lainnya, yaitu warna hitam, materialnya juga kaca, sama ada warna biru yang material pakai bahan kulit sintetis. Gue belum sempet coba sih bagaimana yang warna biru yang pakai bahan kulit gitu. Ya harusnya sih mirip-mirip ya, feel-nya premium seperti itu. Dengan desain yang bagus tadi, Xiaomi 13T ini punya ukuran 106,2 x 75,7 x 8,5 mm. Nah, terus juga buat beratnya itu ada yang 193 gram sama ada yang 197 gram. Nah, dengan bobot dan dimensi yang itu, gue rasa pada saat dipakai sehari-hari pas banget di tangan. Nggak terasa berat, nggak terasa enteng banget, terasa solid gitu. Terus dipakai di kantong juga enak gitu, nggak kegedean. Cuma pada saat kalian mau pakai, gue saranin sih pakai dua tangan ya, karena penggunaan satu tangan tuh agak kurang nyaman. Kalau cuma sekedar balas chat doang sih pas lah di tangan gue di bawah. Cuma pas mau scrolling ke atasnya itu agak susah. Setelah desainnya, yang penting lagi yaitu layarnya. Xiaomi 13T ini punya upgrade di bagian layarnya. Nah, Xiaomi 13T ini punya spesifikasi layar dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1,5K pixel dengan adaptive refresh rate sampai 144 Hz. Selain itu, dia juga ngedukung kecerahan layar sampai 2600 nits, yang mana ini tinggi banget ya. Buat resolusinya sendiri, secara detail itu resolusinya di 1220 x 2712 pixel. Yang mana ini resolusinya juga udah tinggi, terus kecerahannya juga udah tinggi. Layarnya pun udah terlindung sama Corning Gorilla Glass 5. Nah, dari segi spesifikasi emang sangat menjanjikan sekali sih Xiaomi 13T ini di bagian layarnya. Nah, selama gue pakai sehari-hari, memang layarnya tuh enak banget dipakai. Apalagi pada saat di siang-siang, di panas banget nih sekarang ini, itu layarnya masih bisa menampilkan konten dengan baik. Detailnya juga cukup bagus. Terus juga refresh rate-nya tuh sampai 144 Hz ya, walaupun nggak semua aplikasi bisa jalan, tapi setidaknya dia
punya refresh rate yang tinggi, yang mana enak banget dipakai pada saat scrolling, bisa bikin semakin smooth. Nah, kalau dipakai buat nonton film gimana? Tentu ini udah pakai layar AMOLED, warnanya gonjreng banget, vibrant, vivid gitu ya. Sangat memanjakan mata banget, pokoknya nyaman dipakai buat nonton film, nonton anime, apalagi yang banyak warnanya gitu. Terus juga buat baca-baca konten tuh nggak ada masalah. Terus juga dipakai buat main game enak ya, responsivitasnya tinggi, jadi kita nggak ada delay gitu. Pokoknya buat layar gue akuin ini layarnya bagus banget, gak ada masalah. Cuma kan awal gue pakai gue ngarepinnya bezelnya tipis banget gitu semuanya. Cuma bezelnya tuh nggak terlalu tipis-tipis banget ya. Nah, buat layarnya yang luas ini 6,67 inci sama seperti gue bilang sebelumnya, buat main di bagian desain emang agak sulit dioperasikan dengan satu tangan. Saran gue kalian pakai dua tangan supaya HP-nya nggak jatuh gitu ya. Di bagian layarnya Xiaomi 13T ini juga punya fingerprint sensor, yang mana fingerprint sensornya ini cepet banget buat respon sidik jari gua, jadi nggak ada masalah. Terasa tetap premium ya Xiaomi 13T ini. Buat layar gua akuin ini nggak ada masalah, nggak ada problem lah gua sama layar ini. Terasa nyaman banget dipakai buat sehari-hari. Refresh rate tinggi, kecerahannya ini yang menurut gua salah satu yang paling penting ya, karena gua sering pakai di luar ruangan seperti itu. Nah, lanjut ke bagian performa nih. Performa nih sebenarnya ada peningkatan dari sebelumnya di Xiaomi 12T itu pakai Dimensity 8100 Ultra. Nah, di Xiaomi 13T ini, Xiaomi ngasih chipset yang sama, tapi versi terbarunya, yaitu Dimensity 8200 Ultra. Ultra di sini artinya bukan lebih kenceng ya, tapi lebih ditingkatin lagi dalam hal ISP-nya atau Image Signal Processing. Jadi buat processing kameranya. Nah, chipsetnya sendiri punya konfigurasi CPU octa-core yang paling kencengnya tuh paling ngebut, clock speed-nya tuh sampai 3,1 GHz. Terus juga dia punya GPU Mali G610 MC6. Nah, buat unit yang gue pegang ini, karena di Indonesia itu cuma ada satu varian aja, yaitu varian RAM 8GB sama penyimpanan 256 GB. Penyimpanannya pun udah pakai UFS 3.1, yang mana ini mendukung lagi buat kirim filenya lebih cepat. Pada saat gue pakai HP ini kan juga ngedukung OTG tuh. Pada saat copy file, ya copy filenya cepet banget gitu. Gue nggak ada keluhan sama sekali buat masalah penyimpanannya udah termasuk luas, meskipun tidak mendukung slot micro SD gitu ya. Jadi ya kalian harus bisa hemat-hemat, atur-atur manage filenya bisa lebih bagus lah. Nah, balik lagi nih kalau ngomongin performa dari Dimensity 8200 Ultra ini gue rasa udah cukup mumpuni ya. Gue pakai selama sehari-hari nih, mulai dari buka aplikasi, ganti-ganti aplikasi dari satu ke yang lain itu nggak ada masalah. Buat main Genshin Impact rata kanan 60 FPS pun masih bisa jalan. Dan yang paling gue seneng sama seperti seri sebelumnya, ini buat main Mobile Legends itu kebuka settingan sampai ultra FPS ultra, grafisnya juga ultra, itu nyaman banget dipakai. Overall buat masalah performa ini terasa nyaman banget, gak ada stuttering dan ada masalah apapun. Secara keseluruhan mungkin kalau kalian yang suka main game juga sebenarnya pakai HP ini juga masih bisa diandelin banget ya. Walaupun skor Antutunya nggak setinggi Poco F5 gitu yang sampai hampir 1 juta gitu. Tapi pada saat gue pakai HP ini, gue juga coba buat pengujian di beberapa aplikasi. Nah, pada saat gue coba untuk pakai Antutu benchmark, gue coba 2 kali. Nah, yang pertama itu di mode balance. Nah, di mode balance ini Xiaomi 13T ini berhasil dapetin skor 869.594. Yang mana ini skornya tergolong tinggi juga buat HP di kelas mid range. Nah, lanjut ke pengujian Antutu berikutnya, gue atur HP ini ke mode performa. Nah, di hasilnya dia dapat tembus sampai 900 ribuan. Tepatnya 914.121. Meski begitu, dalam pengujian Antutu ini, skor yang meningkat itu dalam mode performa itu yaitu dari segi memori sama UX-nya atau user experience-nya. Emang bisa dibilang tuningan dari MIUI Xiaomi ini bikin skor Antutunya lebih tinggi ya. Gak berhenti di situ aja, gue juga coba pengujian Geekbench. Dalam pengujian Geekbench, single core-nya ini dapat skor 665 CPU-nya ya. Nah, kalau buat multi-core-nya itu dapat di 2730. Ini juga skor yang masih masuk tinggi ya buat HP mid-range. Nah, kalau buat PC Mark, gue coba juga buat ngejalanin aplikasi harian, dia tembus sampai skor 13.063. Ini masih cukup tinggi. Nah, lanjut ke pengujian 3D Mark nih. Di dalam pengujian 3D Mark, gue coba di Wildlife Extreme Test. Hasilnya dia dapat skor di 98,5% buat stabilitasnya, dengan base loop score di 1556. Menurut gue ini cukup bagus ya dari pengujian Wildlife Extreme Stress Test ini, karena HP Xiaomi 13 ini kan performanya ngebut ya. Biasanya performa ngebut tuh stabilitasnya nggak tinggi,
ataupun maksudnya nggak stabil lah gitu. Kadang kalau main game tuh FPS drop dan segala macam. Nah, tapi dari pengujian ini dia dapat stabilan di 98,5%, yang mana ini stabilitasnya cukup tinggi. Emang jelas sih pada saat gue pakai main game kayak Genshin Impact, Mobile Legends itu aman banget, nggak ada FPS drop gitu ya. FPS drop dalam artian yang tinggi, stuttering gitu ya. Mungkin kalau kalian main waktunya dalam jangka waktu yang lebih lama itu bakal berasa juga sih, sekitar 1 jam gitu. Nah itu baru drop FPS-nya seperti itu. Overall performa gue cukup impresif juga nih HP ini dari performanya. Lanjut ke bagian yang paling esensial dari HP ini, yaitu kamera. Kameranya tuh pakai kamera Leica bro. Nah, buat spesifikasinya, Xiaomi 13T ini punya spesifikasi kamera dengan konfigurasi 3 kamera belakang buatan Leica yang terdiri dari kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel yang punya dukungan OIS dan focal length 24 mm. Terus dia punya kamera telefoto 50 megapiksel dengan kemampuan zoom 2 kali dengan focal length sampai 50 mm. Nah, kalau buat kamera ultrawide-nya itu beresolusi 12 megapiksel dengan focal length 15 mm. Di bagian depannya dia punya kamera selfie 20 megapiksel. Nah, kalau buat kamera depannya sih bukan nggak ada brandingan Leica-nya, jadi kayak buatan Xiaomi aja gitu. Tapi kalau kita fokus nih ke kamera belakangnya nih, secara keseluruhan spesifikasinya tuh nyebutin kalau kamera si Xiaomi ini kamera bener-bener kamera semua lah, bisa dipakai. Kameranya juga nggak ada kamera black and white, kamera depth atau kamera sejenis seperti itulah, kamera-kamera gimmick lah. Ini kameranya bener-bener kepake. Mau itu yang ultra wide, terus juga yang telefoto, sampai yang kamera utamanya gitu. Nah, pada saat gue pakai foto-foto, Xiaomi 13T ini juga ngehadirin fitur watermark, yang mana ini bikin HP ini hasil fotonya terasa eksklusif gitu ya. Pada saat kita upload di sosial media tuh kayak majang nih, gue habis foto nih pakai kamera Leica walaupun di HP Xiaomi 13T gitu ya. Selain itu dia juga ngasih fitur yaitu style ya, style dari Leica, yaitu kalian mau lebih vibrant atau mau yang natural. Jadi kalian tinggal pilih, misalkan kalian pengen yang lebih vibrant, kalian pilih Leica Vibrant. Kalau mau yang natural, kalian pilih Leica Authentic. Kalau buat hasil fotonya, gue rasa hasil fotonya si Xiaomi 13T ini buat kondisi cukup cahaya di kamera utamanya maupun gelap gitu ya, kondisi redup itu bagus ya. Meskipun terkadang itu skin tone warnanya kita tuh agak kurang akurat ya, agak kelebayan gitu ya kalau dinyalain fitur vibrant yang kayak berlebihan. Kadang tangan gue yang ini, gue foto warnanya tuh merah banget gitu. Bukan merah biasa ya, kayak merah kepanasan gitu. Tapi overall gue rasa kamera Xiaomi 13T ini punya hasil yang bagus, dynamic range-nya bagus, terus nangkap detailnya juga bagus, karakter warnanya vivid itu ya memang tadi sih ada sedikit masalah. Mungkin kalian bisa lakukan penyesuaian, misalkan kalian lihat fotonya tuh terlalu vibrant gitu, kalian bisa pilih yang authentic aja supaya nggak terlalu lebay gitu warnanya. Nah, kalau buat kamera telefotonya juga bisa ngambil detail yang bagus, tapi ini dalam tanda kutip ya, ngambil detailnya tuh di zoom itu kan kalian mau zoom objek tulisan ataupun objek-objek yang tulisan lah sebenarnya ya, tulisan dan sejenisnya itu masih bagus. Tapi kalau udah objek yang lebih kompleks itu detailnya hilang gitu ya. Nah, kalau buat kamera ultrawide, gue rasa kamera ultrawide ini kalau dipakai di kondisi cukup cahaya bagus. Cuma sayangnya pada saat malam hari tuh ngedrop banget gitu hasilnya, nggak sebagus sih kamera utamanya gitu, agak jomplang gitu kalau pada saat kalian pakai kamera ultrawide misalnya foto di malam hari gelap gitu, detailnya hilang, noise-nya juga udah mulai berasa. Tapi setidaknya bisa dipakai pada saat siang hari seperti itu. Ini gue rasa kalau buat fotografi kamera depannya tuh kamera belakangnya tuh bagus banget ya, bisa dipakai kalian buat berbagai macam kegiatan lah, buat mengabadikan momen gitu. Terlebih lagi ada watermark dari Leica-nya gitu, itu menarik banget buat gua. Nah, kalau buat kamera depannya nih, kamera depannya gua rasa masih sama bagusnya kayak seri sebelumnya, hasilnya juga nangkap gambar yang lebih detail, warnanya memang agak lebih naik sedikit, saturasinya lebih gonjreng gitu ya, detailnya juga bagus, walaupun ini kamera bukan ada brandingan Leica ya. Oh ya, watermark Leica-nya itu cuma ada di kamera belakangnya ya, kamera depannya itu nggak ada. Nah, kalau buat perekaman video, kamera Xiaomi 13T ini kalau pada saat kalian pakai buat perekaman video tuh mendukung sampai resolusi 4K 30 fps aja, nggak sampai 60 fps nih sayangnya. Nah, kalau buat kamera depannya dia cuma mentok di resolusi Full HD 30 fps. Gua rasa sih harusnya bisa lebih tinggi lagi ya, atau sampai 2K ataupun sampai 4K nih kamera depannya nih. Mungkin semua budgetnya dipangkas kali ya, jadi fokus ke kamera belakangnya. Tapi setidaknya adalah kamera Full HD 30 fps seperti itu. Nah, kalau buat hasil kameranya pada saat kalian pakai kamera belakangnya hasilnya juga bagus, stabilitasnya juga bagus, gak gempa gitu pada saat dipakai ya.
Jadi kameranya secara keseluruhan memang bisa banget diandelin. Mungkin kalian penasaran gimana sama hasil kamera dari Xiaomi 13T, langsung aja nih kita tampilin hasilnya. Oke, ini sampel perekaman video 4K 60 fps dari Xiaomi 13T yang didukung oleh kamera Leica. Ini kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Ini udah agak-agak malam sini. Kalau di viewfinder sih dia smooth banget ya. Gak ada ini, terus cuma dynamic range-nya emang masih oke. Mungkin detail di sana masih kelihatan. Dan di sebelah sana juga. Memang ini kondisinya cukup gelap ya, agak gelap ya. Seperti itu. Oke, ini sampel perekaman video kamera depannya di resolusi 4K 1080p 30 fps. Skin tone gua kayaknya agak halus ya di sini ya. Coba kita coba sambil jalan. Dia fokusnya ke depan nih, tapi kayak agak blurry gitu kan detailnya. Ini dia. Buat viewing angle-nya cukup kecil ya. Pasti agak kejauhan dikit gitu. Coba sambil jalan. Ada glitter sedikit di sini, tinggal lihat tuh. Oke, ini dia sampel perekaman video kamera depannya. Nah, buat baterainya Xiaomi 13T ini punya baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 67 Watt. Buat baterai ini gue rasa ini bagian yang cukup memuaskan ekspektasi gue mengenai Xiaomi 13T ya, karena Xiaomi 12T pada saat gue review sebelumnya itu punya daya tahan baterai yang bagus, tapi kalau buat Xiaomi 13T ini daya tahan baterainya agak sedikit mengurang nih ya, bahkan bukan sedikit kayaknya ya. Nah, sebagai contoh aja nih, misalnya gue pakai dari pagi jam 9 pagi nih di 100%, terus gue pakai dengan skenario pemakaian buka Instagram, buka WhatsApp, terus juga browsing, terus juga ngetik, bahkan main game sesekali, nonton YouTube, terus denger lagu juga dengan nyalain si Bluetooth-nya. Ini gue pakai di skenario ini, kadang gue pakai WiFi, terus juga pakai data seluler ya. Nah, pada saat sore itu sekitaran jam 5, baterainya tuh udah sekitar 30%. Yang mana ini butuh buat charge lagi nih. Kalau misalkan sampai malam bisa bertahan sih, menurut gue bagus ya. Tapi ini pada saat sore tuh udah 30%, gue rasa ini bukan daya tahan baterai yang memuaskan tentunya. Kita bakal sering-sering nyolok ya, sering-sering nge-charge gitu ya. Akhirnya pada saat itu gue butuh banget buat nge-charge. Jadi kurang lebih 1 hari tuh gue bisa nge-charge dari pagi sampai sore. Terus di sorenya kalau udah low sekitar 30%, bahkan kadang-kadang tuh kalau gue main gamenya banyak banget sekitar lebih lama, itu bisa sampai 20%. Akhirnya gue nge-charge di sore hari. Nah ya, walaupun nge-charge-nya itu cepet ya, sekitar 50 menitan ya, dari sekitar 10% sampai 100%. Nah ini gue rasa buat daya tahan baterainya emang kurang memuaskan banget nih. Tapi kalau buat nge-charge-nya gue akuin ini masih bagus seperti itu. Mungkin buat kalian yang pakai HP ini ya persiapkan diri kalian buat sering-sering nge-charge lah, seperti itu. Overall buat baterai ya bisa kayak jadi love hate gitu lah, nge-charge-nya cepet tapi baterai juga cepet habis seperti itu. Nah kita lanjut ke bagian sistem operasi nih. Sistem operasi ini sebenarnya seperti kalian tahu MIUI, mungkin kalian kenalnya MIUI itu banyak bloatware ya, tapi pada saat gue pakai HP ini ya memang kalau buat bloatware tuh beberapa masih ada. Terus juga iklan. Nah kalau ngomongin iklan, selama gue pakai HP ini, buka kayak file manager dan segala macam, gue nggak ngeliat ada iklan ya. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin HP Xiaomi 13T-nya ada iklan, mungkin bisa komen juga. Tapi pada saat gue pakai nggak ada iklan. Nah HP ini ngejalanin sistem operasi Android 13 yang dibalut dengan MIUI 14. Selama gue pakai, ini terasa smooth ya. Nah, Xiaomi ini gue nggak ada keluhan sama sekali buat sistem operasinya. Bahkan yang gue seneng banget Xiaomi 13T ini punya upgrade di bagian sistem operasi. Karena Xiaomi ngejanjiin Xiaomi 13T ini bakal dapetin upgrade sistem operasi sampai 4 tahun. Yang mana ini Xiaomi 13 4 tahun berarti ini Android 13. Yang mana kalau 4 tahun itu sampai Android 17 ya. Terus pembaruan keamanan 5 tahun. Ini tahun 2023 berarti sampai tahun 2028. Top banget buat Xiaomi bisa ngasih update software yang lebih banyak ini. Semoga kedepannya gue harapin sih Xiaomi ngasih update software yang banyak ini atau yang lebih lama ini ke sektor HP-HP lainnya seperti itu. Misalkan di Redmi Note dan lain-lainnya. Buat sistem operasi gue rasa nggak ada masalah. Bahkan bagus banget, senang banget gue Xiaomi ngasih upgrade software sampai 4 tahun seperti itu. Nah, itu tadi mengenai review dari Xiaomi 13T ya. Nah, tadi gue udah bahas mengenai berbagai sektor dari Xiaomi 13T.
kesimpulannya nih, Xiaomi 13T ini emang HP yang dibuat sama Xiaomi ini kayaknya buat ngejawab pertanyaan kalian-kalian yang nungguin HP terbaiknya dari Xiaomi lah di Indonesia ya. Karena Xiaomi ini nggak ngeluncurin Xiaomi 13-nya di Indonesia. Tapi pada saat waktu itu, saat peluncuran Redmi Note 12 series itu, CEO Xiaomi Indonesia tuh ngejanjiin kalau Xiaomi bakal ngadilin inovasi teknologi dari Leica. Waktu itu nggak tahu nih Xiaomi bakal ngeluarin apa. Ternyata itu adalah Xiaomi 13T ini. Selain kamera, Xiaomi 13T ini juga punya performa yang memuaskan, desain juga yang bagus. Cuma ada beberapa bagian yang mungkin jadi pertimbangan kalian ya, kayak tadi gue sebut baterainya tuh yang cukup boros seperti itu. Sama ya, sistem operasinya mungkin yang sedikit jadi pertimbangan ya, itu nggak masalah besar sih. Ada bloatware ya, jadi kalian tinggal hapus aja. Tapi overall kalau buat sistem operasinya bagus, karena dia punya 4 tahun pembaruan dan 5 tahun update patch keamanan. Yang mana ini cukup bagus ya, HP-nya bisa kalian pakai sampai tahun 2027 mungkin, atau 2028 HP ini. Nah, Xiaomi 13T ini di Indonesia dijual dengan harga 6,499 juta rupiah, yang mana ini 6,5. Awalnya gue kira juga HP-nya bakal harganya lebih mahal lah, atau buat range 8 atau 7 ke atas gitu ya, karena dia pakai kamera Leica. Ternyata Xiaomi kembali lagi menggebrak pasar Indonesia dengan harga yang cukup mencengangkan gitu ya, 6,5 dengan kamera Leica gitu. Karena Xiaomi 13T di pasar lainnya tuh harganya kalau dikonversi ke rupiah tuh di atas harga Indonesia seperti itu. Jadi HP ini mungkin cocok banget buat kalian yang suka fotografi sama gaming ya. Karena HP ini bisa diandelin walaupun tadi baterainya boros. Oke, segitu aja mengenai Xiaomi 13T. Gue Rizky dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!